Ada beberapa scene yang kurang nendang, tapi untuk ukuran debutan sutradara, karya ini sudah cukup kuat. Suspense-nya dapat, intensitasnya konsisten, dan idenya sendiri menarik banget untuk diangkat. Paling tidak better lah dibanding dengan cerita perempuan pembawa sial. Malu lihat Ama yang kotor hina dari kampung. Sahabat sinemalogi, Legenda Kelam Malin Kundang adalah film drama misteri yang disutradarai Rafky Hidayat dan Kevin Raharjo. Film ini dibintangi Rio Dewanto, Faradina Mufti, Foni Anggraini, Nova Eliza, Gambit Saifullah, Jordan Omar, Sultan Hamonangan, Tony Merle, dan lain-lain. Alif yang diperankan Rio Dewanto, pelukis micropainting yang karyanya mendunia, baru saja pulih dari kecelakaan. Ketika ia berusaha kembali menjalani hidup, seseorang perempuan tua tiba-tiba datang dan mengaku sebagai ibunya. Tetapi dia tidak ingat wajah ibu yang dia tinggalkan 18 tahun yang lalu. Alif terseret masuk ke dalam sebuah rahasia kelam terinspirasi dari folklore paling ikonik di Indonesia, Malin Kundang. Film ini menafsirkan kembali cerita rakyat dalam balutan drama misteri yang mencekam. Siapa yang lebih pantas dicap durhaka, si Malin atau amaknya di cerita versi Joko Anwar? Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Legenda Kelam Malin Kundang diadaptasi dari legenda klasik menjadi sebuah pelintiran kisah dewasa, tidak banyak memiliki kekacauan logika. Karena memang Joko Anwar sang penulis menghindari horor dan fantasi. Dia hanya mengambil moral story-nya saja. Janganlah kamu jahat pada orang lain, terlebih pada ibumu sendiri. Film ini juga mengupas secuil persoal durhaka dari beberapa point of view dengan segala akar permasalahannya. Kalau sebagai penonton kamu menunggu kapan Malin Kundang menjadi batu, ya tentu saja nggak ada adegan itu. Film ini tentang Alif yang setelah kecelakaan ingatannya tak sepenuhnya utuh. Ada beberapa ingatan yang kabur, termasuk wajah ibunya. Masalahnya, apakah amnesia post-trauma yang dia alami juga menghapus memori dia sebelum mengalami kecelakaan? Disinilah Joko Anwar mencoba bermain-main dengan membelokkan plot melalui amnesia. Yang kuncinya adalah bahwa ketika ingatan berangsur-angsur pulih melalui petunjuk yang dia tinggalkan sendiri, disitulah film bergulir menuju konklusi yang sebenarnya tidak menjawab banyak. Lagi-lagi hanya menyisir ingatan tertentu saja. Tentang siapakah Ama, juga tentang ada apa dengan istri Alif yang selalu digambarkan tampak mencurigakan. Dari awal film kita akan dibawa pada kehidupan Alif yang serba depresif. Bangun dari kecelakaan dan langsung dihadapkan pada teka-teki ingatan. Selain sikap Ama dan istrinya, Alif juga harus menaruh curiga pada karakter-karakter lain yang satu persatu juga menunjukkan gelagat nggak biasa tapi nggak mengancam juga. Dan seterusnya, dan seterusnya. Makna kelam dalam judul ini pun pelan-pelan mulai menjelaskan itu. Tapi yang bagi saya mengganjal, apakah judul Malin Kundang terlalu berlebihan untuk dijadikan sebagai judul? Mengingat penonton akan selalu mengait-ngaitkan dongeng itu yang endingnya dikutuk menjadi batu. Kalau dari kacamata saya personal sih, film ini justru gak salah menggunakan judul Malin Kundang. Karena ada komponen dalam film yang memiliki beberapa korelasi yang membawa cerita pada kemiripan dongeng kisah klasik legenda Malin Kundang. Ada background Tanah Minang, seorang amak yang menjumpai anaknya yang merantau dan sukses, tapi minus amaknya yang mengutuk anaknya yang durhaka menjadi batu. Sejujurnya film ini justru menggunakan interpretasi kosakata durhaka sebagai kata kunci di sepanjang film ini bergulir. Alif selalu berkata dia takut menjadi anak durhaka, tapi istrinya membuat pernyataan yang cukup memberikan petunjuk dalam teka-teki. Nadine menilai Alif sang suami kini berbeda semenjak mengalami amnesia pas kecelakaan.
Alif dinilai lebih baik dan lebih positif. Nadine seakan berharap banget suaminya gak bisa menemukan kembali ingatannya yang lalu. Tapi apa jadinya kalau ternyata ada sebuah konspirasi yang sebenarnya sudah diciptakan oleh salah satu karakter agar kejadian yang dia alami benar-benar terkendali sesuai dengan rencananya. Ada unsur drama psikologi yang cukup apik terbangun di film ini. Walau meski saya menemukan beberapa pertanyaan yang membuat beberapa adegan menjadi kurang logis. Tentang latar belakang si Ama yang ternyata adalah Anu, plot twist demi plot twist terungkap dengan kurang nendang. Sebenarnya alur film dibiarkan seakan mudah sekali untuk ditebak mau kemana cerita film berjalan. Rio Dewanto seakan mengulang kembali modus anomali dengan sedikit fenomena pintu terlarang. Aktingnya masih sama, gak berubah dari dulu, tetap maksimal dan menyala. Dia berhasil membangkitkan sosok Alif dengan sangat apik. Karakternya yang depresi sepanjang film membuat film ini lebih banyak menguras pikiran. Tandemannya Faradina Mufti juga nggak mau kalah. Karakternya sebagai sosok Nadine membuat film ini menjadi sangat dewasa. Beberapa adegan di setting 17 tahun plus karena ada kebutuhan adegan dewasa untuk menguatkan gesture-gesture yang bisa dijadikan clue, walaupun secara keseluruhan terasa masih agak kurang memuaskan buat saya. Ada beberapa scene yang kurang nendang, tapi untuk ukuran debutan sutradara, karya ini sudah cukup kuat. Suspense-nya dapat, intensitasnya konsisten, dan idenya sendiri menarik banget untuk diangkat. Paling tidak better lah dibanding dengan cerita perempuan pembawa sial yang juga disadur dari kisah klasik legenda bawang merah bawang putih. Legenda kelam Malin Kundang masih lebih setia secara dongeng dan masih bisa tegak berdiri ketika ditabrakkan dengan batasan-batasan logika. Dari semua karakter, Ama yang diperankan Vonny Anggraini terlihat lebih megang. Lebih kuat performanya dalam memerankan sebuah karakter. Scoringnya juga sangat bersahabat di kuping, nggak nakal dan lebih kelam. Bahkan adegan seks yang dibangun di kamar mandi terasa begitu lebih rileks tapi thrilling sekaligus. Saya pikir ini adalah adegan seks paling layak yang pernah saya lihat di beberapa film Indonesia. Juara. Ibarat kata, kalau mau ngewel, ya lakukan dengan benar dan semestinya. Pada akhirnya, film yang penuh dengan simbol-simbol dan petunjuk dari film lain Joko Anwar ini semakin menambah khasanah per cinematic universe-nya Joko Anwar tentang bar itu. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Legenda Kelam Malin Kundang yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Dan cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.